Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang belum naik haji segera naik haji. Yang belum bayar hutang, Allah bayar hutangnya. Masalah hutang tambah kencang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina sallallahu. Nampaknya laki-laki kalah sama perempuan. Perempuan kalah pula. Muhammad kalah pula. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, segala langkahnya Allah lindungi. Bapak Ibu guru kita Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas. Amin ya rabbal. Baik, sebelum kita masuk kepada tema kita, tentunya saya perkenalkan diri dulu. Ada yang pernah melihat saya? Nggak ada. Berarti kamu nggak punya TV di rumah. Kamu nggak punya TV di rumah berarti? Nama saya Ad-Durun Nafis Harahap. Kalau Harahap itu bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera Barat, tapi orang Sumatera Utara. Tapi banyak yang bilang katanya saya ini miripnya orang India. Ada lagi yang bilang katanya saya ini miripnya orang Arab. Saya bingung juga. Sebenarnya saya ini orang mana gitu. Kalau saya bilang saya orang Arab, Arab maklum saja gitu maksudnya. Antum nggak pernah lihat TV ya? 2 kali Bapak masuk ke Indosiar. Nggak percaya? Buka YouTube saya Ad-Durun Nafis, audisi aksi Indosiar. Nggak percaya kan? Nanti lihat, buka YouTube Ad-Durun Nafis, audisi aksi Indosiar tahun lalu dengan tahun ini. Tahun ini masih audisi tanggal 16 Januari lalu. Nanti berapa? Ini tanggal berapa? 17. 3 hari lagi pengumuman, tanggal 20. Kalau Bapak lolos lagi, insya Allah tahun ini akan masuk Indosiar lagi. Tolong nanti buka YouTube, buka Ad-Durun Nafis, lihat di situ video Bapak, like, subscribe dan share. Baik tuh? 3 hari lagi pengumuman, tanggal 20 Februari pengumuman. Kalau Bapak lulus lagi, insya Allah tahun ini masuk Indosiar lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda semua, Bapak juga seorang guru di SMPS IT Mutiara Duri. SMPS IT Mutiara Duri. Baik, Ananda semua, hari ini kita acara apa? Acara apa? Isra Mikraj. Isra Mikrajnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Isra Mikrajnya siapa? Muhammad yang mana? Pernah jumpa? Nanti Muhammad Siregar pula. Muhammad sallallahu alaihi. Coba siapa yang cinta kepada Nabi? Tangan, oke. Yang cinta kepada Nabi,
Baik, semua baik. Pertanyaannya, orang yang cinta kepada seseorang, kita cinta-cinta dulu ya, pasti tahu siapa keluarga. Pertanyaannya, siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Oh, semua mengangok nih. Ganti pertanyaan. Siapa nama anak Ahmad Dhani? Al-Eldul, betul. Nama game online? Mobile Legend, FF ya. Betul sekali. FF. PUBG ya, betul sekali. Baik, betul. Nama anak Nabi yang laki-laki siapa? Qasim. Omar pula. Qasim. Abdullah. Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Baik. Penjelasan tentang Isra Mi'raj berada pada surah Al-Isra. Ayat berapa? Coba sama-sama kita baca. Subhanalladzi. Sambung. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Nabi diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 18. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Nah, ganti pertanyaan. Tanggal Valentine tanggal berapa? 14. Betul sekali. Betul. Tanggal Isra Mi'raj tanggal berapa? 17. 27 Ramadan. 27 Rajab. 27 Rajab. Paham toh? Kapan 27 Rajab? Besok. Hari ini tanggal berapa? 26 Tanggal berapa hari ini? 17. Baik. Anda semua, apa kata ulama kita? Lihat sini. Coba. Kalau Bapak bertanya, jawab saya. Apa jawabnya? Siapa yang sudah mandi pagi ini? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Dari TK mana? Siapa yang mandinya pakai sabun? Siapa yang mandinya di kamar mati? Woi, banyak kali mayat-mayat di sini. Banyak betul mayatnya ini. Mayat semua berarti. Baik, Ananda semua. Lihat ke sini, nanti ada pertanyaan. Yang dapat jawaban kita minta hadiahnya kepada ibu kepala sekolah kita. Siap? Siap? Tapi kamu hanya bilang siap tapi nggak mendengarkan. Nah, ini ada nih. Kalau nggak dapat jawaban, saya bawa pulang nih dia. Maka dengarkan. Yang nggak mendengarkan baik-baik nggak akan ada apa hadiahnya. Lihat. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Baik. Ulama kita seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nanti Bapak nanya nama ulamanya supaya kamu giat untuk menghafal nama-nama ulama. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi siapa? Kata dia, siapa yang tidak percaya kepada surah Al-Isra ayat 1 dengan arti kata tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, termasuk kepada golongan kafir. Nanti Bapak tanya, siapa yang mengatakan? Ulama siapa yang mengatakan yang tidak percaya Isra Mi'raj golongan kafir? Siapa ulamanya? Kamu harus tahu. Siapa tadi ulamanya? Mutawalli Asy-Sya'rawi. Baik. Yang tidak percaya dengan
mikrot, maka tergolong kepada golongan karena peristiwanya jelas. Nabi naik dari Masjidil Haram ke Aqsa sampai ke Sidratul Muntakim katanya. Muntaha. Lihat. Perjalanan seharusnya 40 hari 40 malam dilakukan Nabi 1 malam saja. Jaraknya 1.500 km. Berapa meter? 1.500 km Nabi lalui cuma 1 malam. Apa sebabnya? Karena Nabi pakai kendaraan buruk yang terbuat dari cahaya. Kecepatannya lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Maka Nabi bisa melewati 1 malam. Seharusnya 40 hari 40. Nanti Bapak buat pertanyaan. Siap-siap menjawab pertanyaan. Baik. Nabi naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke. Setiap langit-langit Nabi berjumpa dengan Nabi yang lain. Langit ke-5, ke-6 Nabi berjumpa dengan siapa? Langit ke-6 jumpa dengan Nabi apa? Nabi Musa alaihis. Langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihis. Lihat, ada peristiwa yang sangat mulia pada Nabi ketika Nabi naik dari langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Nanti Bapak tanya tuh, apa peristiwanya? Lihat di sini, dengarkan. Nabi naik dari langit 7 ke Sidratul Muntaha. Nabi disambut oleh malaikat-malaikat yang lain. Ribuan malaikat menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil selawat Jibril. Allahumma sholli semuanya ala sayyidina Muhammadin sibbil qulubi wa abadani wa nuril sari. Sedikit yang hafal ya. Sedikit yang coba kita buat lagunya. Lagu Sambalado hafal? Baik. Ananda semua. Nabi disambut oleh ribuan malaikat dengan mengucapkan salat. Lihat. Ada satu malaikat, malaikat yang tidak mengucapkan solawat kepada Nabi. Ada satu malaikat yang tidak mengucapkan solawat kepada antum tahu Allah apakan malaikat itu? Allah patahkan sayapnya. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi malaikat yang enggak solawat kepada Nabi Allah patahkan sayapnya. Itu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi berdebat dengan malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, saya ini tidak boleh masuk ke dalam. Kalau saya masuk ke dalam Sidratul Muntaha, batang tubuhku akan terbakar. Apa kata Nabi? Apakah seorang sahabat rela membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, andaikan saya boleh masuk ke dalamnya, saya ingin sekali masuk, tapi karena saya nggak boleh, kalau saya masuk batang tubuh aku akan terbakar. Maka Nabi masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Apa kata Nabi? At-tahiyatul salawat assalam. Apa kata Nabi kepada Allah? At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatuh segala keberkahan, solawatu segala kebaikan, thayyibat solawatu segala doa, thayyibat segala kebaikan lillah Allah kata Nabi. Dijawab sama Allah, salamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Dijawab lagi sama Nabi, salamu alaina wa ala ibadillahis. Pertanyaan atau
perdebatan itu, pembicaraan itu dibuat dan jadi bacaan dalam apakah ada nabi-nabi sebelumnya pembicaraannya dengan Allah dibuat jadi bacaan dalam salat? Ada tidak? Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kurang mulia apalagi Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala, semuanya sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Coba lagi. Sallallahu. Sebelah sana belum ada suaranya. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habib salam, salawatullah alaika. Nabi masuk diberikan perintah pertanyaannya. Ini nanti akan jadi soal ya. Ini nanti akan jadi soal. Kenapa Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha? Ada dua alasan. Berapa alasan? Kenapa Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha? Ada berapa alasan? Yang pertama, lihat, nanti akan jadi pertanyaan. Yang pertama, kenapa Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha? Terjadi Amul Husni. Apa? Ingat, Amul Husni. Apa Amul Husni? Tahun kesedihan. Tahun meninggal dua orang yang paling dicintai Nabi. Satu tahun dua orang sekaligus. Nah, meninggal dua orang yang paling dicintai Nabi, satu tahun sekaligus meninggal dua orang. Siapa yang pertama? Pamannya. Siapa pamannya? Abu. Berapa paman Nabi? Paman Nabi ada berapa? Paman Nabi ada 17. Ada berapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Gosok. Ya, Abu Gosok ada. Berapa paman Nabi? Berapa? Paman Nabi bernama Abu Thalib meninggal dunia. Istrinya bernama Siti Khadijah meninggal dunia. Dua orang sekaligus dalam setahun. Sedih hati Nabi Muhammad. Sedih hati Nabi, tapi tidak meratap. Kesedihan Nabi disembunyikannya, tidak sampai meratap. Bukan seperti orang-orang sekarang. Mana? Oh ya. Baik anak-anak semua, absennya nanti aja diisi. Dengarkan dulu ke sini. Nanti antum tidak dapat jawaban, akhirnya antum nggak dapat hadiah. Lihat, dengarkan sini. Apa alasan pertama tadi? Amul terjadi tahun kesedih, meninggal dua orang yang paling dicintai Nabi satu tahun, dua orang sekali. Siapa yang pertama? Pamannya Abu Thalib. Yang kedua, istrinya Siti Khadijah. Hati Nabi sedih, tapi tidak sampai meratap seperti orang-orang sekarang. Ditinggalkan anak mencakar-cakar maju, ditinggalkan suami memukul-mukul badan, apalagi antum-antum sekarang ditinggalkan kekasih langsung sedih macam Fajar Sad Boy, ya kan? Macam Fajar Sad Boy.
Set sedih, boy laki-laki. Set boy laki-laki sedih. Cool bu, cool pak. Bapak aja baru 15 menit di sini udah 8 yang lewat. Yang lewat saja. 20 menit. Ini baru ditinggalkan kekasih sudah sedih. Nabi Muhammad ditinggalkan 2 orang yang paling dicintainya. Sedih tapi tidak meratap seperti orang sekarang. Lihat. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, kenapa Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha? Karena mau menerima perintah sholat. Berapa yang diterima Nabi? 50 rakaat. Akhirnya menjadi berapa rakaat? 5 rakaat. Berapa rakaat? 17. Berapa rakaat? Kalau disuruh kita melakukan sholat sebanyak 50, habis ajan sholat lagi, habis ajan sholat lagi, habis sholat ajan lagi, sholat lagi. Kapan kita sekolah, kapan belajar, kapan makan? Maka Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad pergi minta kepada Allah agar disedikitkan rakaat sholatnya, agar disedikitkan rakaat. Akhirnya kita mendapat berapa rakaat? 17. Nah, itu cerita Isra Mi'raj. Nah, sekarang Bapak mau memberikan nasihat kepada antum, karena ini sebenarnya adalah acara untuk antum. Lihat, dengarkan. Yang pertama, yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama ada oleh-oleh untuk antum. Lihat. Imam Ghazali menjelaskan, kata beliau, orang yang begadang setiap malam membaca buku, orang yang setiap malam sibuk membaca buku, bertahun-tahun dia lakukan belajar di sekolah, tapi kalau niatnya untuk berbangga-bangga, niatmu supaya kamu hebat dari orang yang lain, niatmu supaya nampak hebat di antara orang-orang yang lain, kata Imam Ghazali, maka celakalah kamu, kemudian celakalah kamu. Tapi kalau niatmu belajar di sini hanya untuk mengangkat syariat Nabi Muhammad SAW, maka beruntunglah kamu, kemudian beruntunglah kamu. Ini yang pertama. Baguskan niatmu belajar. Apa yang pertama? Baguskan niat untuk belajar. Kalau untuk sekolah di sini supaya nampak hebat, supaya kamu nampaknya lebih hebat dari orang lain, maka kamu celaka sekolah di sini selama 3 tahun. Betulkan niat pertama. Betulkan nih. Yang kedua, tips untuk sukses dalam sekolah. Jaga adab kepada siapa? Jaga adab kepada siapa? Lihat, Imam Syafi'i. Siapa tadi? Imam. Dia belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Syafi'i buat pondok di depan rumahnya. Lihat sini. Imam Syafi'i buat pondok di depan rumah guru. Suatu ketika seorang pelajar yang lain datang ke rumah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kata tamu yang tadi, kenapa kamu menelentangkan kaki ke arah yang sempit? Kenapa kamu menelentangkan kaki ke arah yang sempit sementara ke sana arahnya sangat luas sekali? Apa jawab Imam Syafi'i? Di sana ada rumah guruku Imam Malik. Pantang bagiku menelentangkan kaki ke arah rumah guruku. Lihat. Dia yang berada dalam rumah, pantang baginya menelentangkan kaki ke arah rumah. Sekarang gimana? Di depan gurunya pun menelentangkan kaki. Itu adab yang baik apa tidak? Adab yang baik atau tidak? Apalagi ada antum yang mengasih nama guru. Mengasih nama? Banyak nih kejadian-kejadian seperti ini. Mengasih sembarangan. Baik, Anda semua. Ada satu kisah. Ada suatu seorang ulama mengantar anaknya ke sekolah. Dia lihat
Suatu ketika anaknya berwudu di samping gurunya. Anak itu dulu airnya menimba dalam sumur, menimba air. Dia menimba air untuk gurunya. Kata orang tuanya, "Nak, kamu sini. Kenapa kamu tidak mengambilkan air kepada guru untuk berwudu?" Dia marah pada anaknya ketika dia lihat anaknya tidak mengambil air untuk guru. Orang tuamu gimana? Gurunya baru marah sedikit bawa parang dia ke sini. Ada yang baik tidak? Ya. Ada yang baik tidak? Baik tidak? Kalau ada yang seperti itu saya doakan nanti masuk neraka. Anda semua imam ulama yang tadi dia anaknya tidak mengambil air wudhu, marah dia kepada anaknya. Suatu ketika anak tersebut melihat anak gurunya bermain-main di depan kelasnya. Hujan turun, dia berdiri sambil mendengarkan gurunya menjelaskan. Apa kata gurunya?